Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BP PPMPV Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam mempelajari materi tentang pembuatan larutan stok vitamin. Bapak Ibu sekalian, dalam video pembelajaran berikut ini akan dijelaskan seputar pertanyaan tentang pengertian dan fungsi vitamin dalam media kultur jaringan, vitamin apa saja yang dibutuhkan dalam media kultur jaringan, dan bagaimana langkah pembuatan larutan stok vitamin. Baiklah, kita mulai dari pengertian vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh tanaman untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebenarnya, tanaman secara alamiah dapat menghasilkan vitamin dengan sendirinya. Namun dalam teknik kultur jaringan, vitamin harus ditambahkan pada media. Fungsi vitamin itu sendiri dalam media kultur jaringan adalah sebagai katalisator dalam sistem enzim yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Umumnya, vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit dalam kehidupan tanaman, tapi sangat penting dalam menunjang proses fotosintesis, pembelahan sel, dan pertumbuhan organ. Vitamin yang dibutuhkan pada sebagian besar kultur jaringan tumbuhan adalah vitamin B1 atau tiamin, viridoksin HCl atau vitamin B6, dan asam nikotinat atau niacin menurut Gunawan 1992. Fungsi vitamin B1 atau tiamin: 1. Sebagai nutrisi penting yang berperan untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Tanpa adanya energi, proses pertumbuhan tanaman seperti pembelahan sel, pembentukan jaringan baru, dan pertumbuhan akar tidak dapat terjadi. Fungsi yang kedua, membantu proses metabolisme jaringan tumbuhan agar berlangsung dengan baik. Yang ketiga, dapat mencegah dan mengurangi stres pada tanaman. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dengan lingkungan yang baru. Fungsi yang kelima, menjaga tanaman tetap segar, dan yang keenam, mempercepat proses tumbuhnya akar. Fungsi yang ketujuh adalah melancarkan penyerapan unsur hara, dan kedelapan, membantu pertumbuhan jaringan baru jadi lebih cepat. Menurut Hossain et al. 2010, tiamin, viridoksin, dan asam nikotinat berperan untuk mempercepat pembelahan sel dan memacu proses perkecambahan biji. Sedangkan menurut Yusnita 2004, glisin merupakan asam amino yang berperan sebagai metabolit mendasar bagi pembentukan jaringan. Penambahan glisin dalam media sendiri dengan konsentrasi tertentu dapat melengkapi vitamin sebagai sumber bahan organik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuat larutan stok vitamin, ada alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Peralatan yang harus kita siapkan diantaranya cawan Petri, timbangan analitik 4 desimal, spatula, hot plate, magnetic stirrer, botol semprot, gelas ukur 100 ml, Erlenmeyer 50 ml dan 100 ml, kulkas pendingin, botol Regen, gunting, spidol permanen,
alat pelindung diri yaitu jas lab dan masker hidung, penutup kepala dan sendal jepit. Selanjutnya bahan yang harus kita siapkan adalah plastik transparan, karet gelang, kertas timbang, aluminium foil, kertas tisu, kertas label, dan aquades steril. Bapak Ibu sekalian, bahan kimia yang umumnya digunakan untuk membuat larutan stok vitamin ada 4 jenis, yaitu tiamin HCl, nicotinic acid, pyridoxine HCl, dan glisin. Bapak Ibu sekalian, dalam praktek ini kita akan membuat larutan stok vitamin sebanyak 100 ml dengan tingkat kepekatan 25 kali. Langkah kerjanya kita simak berikut ini. Langkah awal, kita buat tabel kebutuhan bahan kimia untuk membuat larutan stok vitamin sebanyak 100 ml dengan tingkat kepekatan 25 kali. Seperti pada gambar tabel berikut ini. Oleh karena dalam praktek ini kita akan membuat larutan stok vitamin sebanyak 100 ml dengan tingkat kepekatan 25 kali, maka kebutuhan 4 komponen tersebut adalah sebagai berikut. Kebutuhan glisin 0,05 gram, nicotinic acid 0,0125 gram, pyridoxine HCl 0,0125 gram, dan tiamin HCl 0,0025 gram. Selanjutnya, timbang glisin sebanyak 0,05 gram, timbang nicotinic acid sebanyak 0,0125 gram, timbang pyridoxine HCl sebanyak 0,0125 gram, dan timbang tiamin HCl sebanyak 0,0025 gram. Ini adalah hasil penimbangan 4 komponen larutan stok vitamin. Tahap selanjutnya, larutkan komponen glisin sebanyak 0,05 gram dalam 20 ml aquades steril dalam Erlenmeyer 50 ml di atas hot plate tanpa dipanaskan dan biarkan larut dengan sempurna. Selanjutnya, larutkan komponen nicotinic acid sebanyak 0,0125 gram di dalam 20 ml aquades steril dalam Erlenmeyer 50 ml di atas hot plate tanpa dipanaskan dan biarkan larut dengan sempurna. Selanjutnya, larutkan komponen pyridoxine HCl sebanyak 0,0125 gram di dalam 20 ml aquades steril dalam Erlenmeyer 50 ml di atas hot plate dan tanpa dipanaskan, dan biarkan larut dengan sempurna. Tahap selanjutnya, larutkan komponen tiamin HCl sebanyak 0,0025 gram di dalam 20 ml aquades steril dalam Erlenmeyer 50 ml di atas hot plate tanpa dipanaskan, dan biarkan larut dengan sempurna. Ini adalah hasil pelarutan 4 komponen larutan stok vitamin. Setelah keempat komponen larut dengan sempurna, tuangkan keempat komponen larutan stok vitamin tersebut ke dalam gelas ukur 100 ml untuk ditera.
Selanjutnya tambahkan aqua desteril sampai tera mencapai 100 ml. Tahap selanjutnya, siapkan Erlenmeyer 100 ml untuk wadah larutan stok vitamin yang telah diberi label jenis larutan stok dan banyaknya pengambilan stok untuk pembuatan 1 liter media. Tuangkan larutan stok yang sudah ditera sampai 100 ml ke dalam Erlenmeyer tersebut. Lalu tutup dengan aluminium foil. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya larutan stok vitamin dilarutkan kembali di atas hot plate dengan bantuan magnetic stirrer sampai larut dengan sempurna tanpa dipanaskan. Selanjutnya, larutan stok vitamin yang telah larut dengan sempurna diangkat dan siap untuk dikemas atau ditutup aluminium foil, diberi label dan disimpan di kulkas pendingin. Tujuan penutupan botol simpan dengan aluminium foil dan penyimpanan di kulkas pendingin adalah untuk menjaga kualitas larutan stok vitamin. Namun meskipun disimpan di kulkas pendingin, untuk stok vitamin masa pemakaiannya sebaiknya tidak melebihi 2 minggu. Larutan stok sudah tidak bisa digunakan apabila adanya endapan yang berwarna putih dan melayang-layang di dalam stok tersebut. Larutan stok vitamin disimpan di kulkas tetapi bukan di freezer. Bapak dan Ibu guru yang hebat, demikianlah tadi tayangan video pembelajaran yang menjelaskan tentang peran dan fungsi vitamin dalam media kultur jaringan, jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tanaman dalam media kultur jaringan, dan langkah-langkah pembuatan larutan stok vitamin. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.